Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Nabila. Aku dari Prodi S1 Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM 221116038. Pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang 10 Principle of Economic atau 10 prinsip tentang ekonomi. Oke, enjoy the video. Nah, sebelum aku bahas tentang 10 Principle of Economic, kayaknya aku perlu jelasin dulu deh, apa sih definisi dari ekonomi itu sendiri, dan seberapa penting ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin nih, secara nggak sadar, setiap hari kita sebenarnya melakukan kegiatan ekonomi loh. Contohnya seperti jual beli. Pasti setiap hari kamu membeli, contohnya membeli makan, atau menggunakan transportasi jasa online, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu, kamu memerlukan ilmu ekonomi. Untuk apa? Nah, ilmu ekonomi ini timbul karena membantu kita dalam mengambil keputusan untuk menjalankan hidup kita yang efisien dan efektif. Pasti kamu mau dong hidupnya efisien dan efektif, jadi nggak bertele-tele, jadi nggak lama, dan nggak salah dalam mengambil keputusan. Gitu. Oke, yang pertama ada tarik ulur atau trade-off dalam bahasa Inggris. Merujuk pada usaha untuk meningkatkan kualitas atau aspek sesuatu dengan mengurangi kualitas atau aspek sesuatu dari yang lainnya. Jadi singkatnya apa nih? Oke, trade-off itu adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk memilih sesuatu dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Terus contohnya gimana? Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara kecepatan dengan keselamatan ketika mengendari mobil. Bila seseorang menginginkan kecepatan, maka ia mengurangi aspek keselamatan. Sebaliknya, bila ia ingin meningkatkan keselamatan, maka ia harus mengurangi kecepatan mobilnya. Oke, yang kedua ada the cost of something. Nah, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Mengambil keputusan harus dibandingkan biaya dan manfaat dari alternatif yang dilakukan. Contohnya apa? Contohnya kayak, apakah kamu memilih kuliah dahulu atau bekerja dahulu? Atau apakah kamu masuk kelas atau tidur di rumah aja? Oke, contoh berikutnya ini sering banget dialamin sama siswa yang baru lulus SMA, SMK, dan sebagainya. Mendingan kuliah dulu atau kerja dulu? Toh, kalau kita kuliah dulu, ujung-ujungnya kita cari apa? Cari kerja, cari uang. Jadi kalau kamu yang mana? Nah, ini juga termasuk trade-off loh. Karena apa? Karena kita harus memilih sesuatu. Kalau kita kuliah dulu, berarti kita harus nunda kerja kita. Atau kalau kita kerja dulu, kita harus nunda kuliah kita. Nah, kita harus mengorbankan salah satunya. Yang ketiga ini ada rational people think at the margin. Artinya apa? Artinya, seseorang yang rasional akan memikirkan pada keuntungan atau margin yang didapatkan dari pertukaran yang dilakukan. Oke, manusia rasional akan berusaha untuk mendapatkan utilitas tertentu dengan budget yang paling minimal. Contohnya gimana? Contohnya nih, kamu lagi jalan-jalan dan kamu pengen beli gadget. Misal, harga suatu gadget di toko A sebesar 5 juta rupiah. Sementara di toko B, gadget yang sama dijual dengan harga 4.500.000 rupiah. Gak usah ditanya lagi deh, manusia rasional pasti akan beli di toko B. Kenapa? Karena balik lagi ke konsep utilitas. Orang akan lebih senang buat ngeluarin uang lebih sedikit untuk dapetin suatu barang. Kalau ada yang lebih murah dengan kepuasan yang sama, mending ambil yang paling murah deh. Yang keempat, reaksi terhadap intensif. Perilaku orang atau perusahaan bisa berubah-ubah menurut variabel-variabel dalam lingkungan seperti biaya atau cost dan keuntungan atau benefit. Keputusan untuk memilih suatu alternatif berdasarkan keuntungan marginal atau marginal benefits
Pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal atau marginal cost. Nah, contohnya di sini ada bintang bola basket dari Los Angeles Lakers memilih untuk tidak kuliah dan bergabung bersama NBA ketika lulus SMA dan menerima kontrak sebesar kurang lebih 10 juta dolar AS. Oke, selanjutnya adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang poin pertama, perdagangan biasanya terjadi karena suatu negara tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan negara lain memiliki sumber daya tersebut. Lalu apalagi nih? Selanjutnya, perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, maupun negara akan menguntungkan keduanya. Dengan perdagangan ini menyebabkan orang atau negara berspesialisasi dalam keahlian mereka atau competition result in gains from trading. Oke, yang keenam ada market are usually a good way to organize economic activity. Apa tuh maksudnya? Nah, maksudnya pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan kerja di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan mereka hasilkan. Oke, selanjutnya ada nih teori yang terkenal banget yaitu The Invisible Hands. Apa sih itu? Nah, ini tuh teorinya Adam Smith. Adam Smith merumuskan pengamatan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar bertindak seolah-olah dibimbing oleh invisible hands. Nah, harga-harga adalah alat yang digunakan oleh tangan tak nampak ini untuk mengatur kegiatan ekonomi. Karena rumah tangga dan perusahaan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual tanpa sadar, mereka memperhitungkan manfaat dan biaya dari tindakan mereka secara sosial. Hasilnya, harga-harga memadu para pengambil keputusan ini untuk mencapai hasil-hasil yang dalam banyak kasus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh, government can sometimes improve economic outcomes. Apa sih itu? Nah, jadi pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar atau market failure, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi, yaitu mendukung efisiensi dan equity. Selanjutnya, apa sih market failure itu? Jadi market failure itu terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah externality, dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Contohnya biaya eksternal adalah polusi. Nah, kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kekuasaan pasar atau market power, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Oke, selanjutnya nomor 8. The standard of living depends on a country's production. Apa sih itu? Jadi, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Standard of living ini dapat diukur dalam hal perbedaan dua nih, ada dua. Ada satu, perbandingan pendapatan perorangan atau pendapatan per kapita. Yang kedua, perbandingan nilai total produksi nasional atau yang bisa disebut PDB. Hampir semua variasi antara standar-standar hidup dapat dikaitkan dengan perbedaan produktivitas atau productivity. Productivity adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Biasanya nih kayak higher productivity sama dengan higher standard of living. Oke, yang ke-9, price rise when the government prints too much money. Apa tuh artinya? Artinya, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang yang terlalu banyak. Nah, ini bisa menyebabkan inflasi nih, atau inflation. Inflation adalah peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian pada masa atau periode tertentu. Oke, salah satu penyebab inflasi ini adalah pertumbuhan jumlah uang.
Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Nah, yang terakhir nih, nomor 10, society face a short-run trade-off between inflation and unemployment. Apa tuh artinya? Jadi artinya trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dua masalah utama perekonomian suatu negara adalah tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jika dua masalah itu tidak terkendali, maka akan memberikan dampak buruk ke semua aspek kehidupan. Terjadi hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Usaha pemerintah meredam inflasi akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Demikian sebaliknya. Saat tingkat pengangguran rendah, maka akan memicu inflasi. Oke, dari penjelasan yang panjang tadi, aku mau nyimpulin nih. Jadi, penting bagi setiap pemilik usaha untuk memahami perkembangan perekonomian, termasuk memahami prinsip dan siklus bisnis. Jadi, kamu udah tahu dong yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi adalah upaya untuk memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu. Beberapa dari kamu juga mungkin penasaran, mengapa perlu ada prinsip ekonomi? Apa saja tujuan dari prinsip ekonomi? Nah, tujuan prinsip ekonomi yang utama tentu mendatangkan keuntungan maksimal dan mencegah terjadinya pemborosan. Selain itu, prinsip ekonomi juga bertujuan untuk meminimalisirkan resiko kerugian serta mengoptimalkan pemanfaatan modal untuk meraih laba. Jadi, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, pemahaman tentang prinsip ekonomi saja tentunya tidak cukup. Kita juga perlu memanfaatkan tools yang memudahkan pengelolaan bisnis sehingga operasional bisnismu lebih efisien. Semuanya, kita udah sampai nih di akhir video. Aku mau ucapin terima kasih banget buat kamu yang nonton video ini sampai detik ini. Semoga ilmu yang tadi aku sampaikan berguna dan bermanfaat. Jangan lupa, sebagai ekonomis, kita harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk membantu kita mengambil keputusan yang efisien dan efektif. Sampai jumpa, semoga kita bertemu di lain waktu. Dadah, aku Salsa Nabila, pamit undur diri.